Nama saya Septi Wulandari dengan NIM 0507602222 akan melakukan tugas praktek basis data, soalnya sebagai berikut. Oke, jadi untuk soal yang pertama, kita akan melakukan praktikum transaksi. Praktikum transaksi itu ada perintah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai. Untuk yang pertama kita buka database yang kita buat tugas lalu, kita buat routine, kita create, kita masukkan parameternya, lalu kita pilih kirim. Oke, setelah seperti ini kita bisa mengeceknya di eksekusi. Data yang barunya sudah tertambahkan. Lalu kita bisa coba lagi dengan tambahkan commit transaksi 2. Kita tambahkan dulu parameternya. Kita langsung tambahkan parameternya dari catatan karena untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi ini untuk transaksi yang nomor 2. Lalu kita cek untuk di pasien. Sudah tertambahkan di sini ya. Untuk selanjutnya adalah rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dalam sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Kita akan masukkan transaksi 3. Kita tambahkan untuk parameternya seperti di samping. Lalu kita kirim. Nah, kemungkinan yang akan terjadi hasilnya adalah seperti ini. Data pasien tidak muncul pada tabel pasien karena perintah rollback adalah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi kita lihat dulu di data pasien. Nih, tidak ada karena rollback ini untuk menggugurkan. Lalu untuk selanjutnya kita buat transaksi keempat sebagai perbandingan dengan cara memindahkan rollback pada line 13. Jadi perbedaan dari yang sebelumnya yaitu rollback dan commit dipisahkan oleh select from pasien. Nah, seperti ini. Jadinya datanya tidak masuk
Karena perintah rollback berada di atas select, maka perintah select akan digugurkan oleh perintah rollback. Untuk selanjutnya adalah checkpoint. Checkpoint merupakan titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan perintah ke kondisi di mana transaksi sebelum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi tetap berjalan, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke posisi awal. Untuk contohnya, kita akan membuat lagi. Untuk transaksi 5 ini, kita buat datanya kayak di samping ini. Perbedaannya pada di ini ada rollback-nya, kalau ini commit. Kita kirim. Oke, jadi kita ulangi lagi untuk transaksi yang nomor 5. Nah, jadi itu tadi errornya terjadi pada text rollback to save point. Tadi kurang kata to. Solusi. Nah, jadi ini hasilnya. Kita bandingkan dulu. Dina dia masuk ke data, sama Ruli dia masuk ke data, sedangkan Raffi tidak masuk ke data. Karena apa? Karena ada rollback to save point-nya. Untuk berikutnya adalah perintah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan, update, atau penghapusan delete. Kita masuk ke MySQL, lalu kita buat transaksi baru. Kita buat tabel baru dengan sintaks berikut. Kita buat 2 tabel. Nah, ini sudah berhasil. Ada obat dan transaksi obat. Lalu kita tentukan key-nya. Oh, yang transaksi obat kurang ID pasien. Nah, setelah itu kita buat desainnya. Nah, setelah itu kita buat relationship-nya ID obat dengan ID obat. Nah, untuk selanjutnya kita buat relationship-nya ID pasien dengan
jadinya seperti ini. Untuk desainernya sudah selesai. Kemudian kita buat untuk triggernya. Nah, jadi ini untuk data obatnya, lalu kita coba dengan transaksi obatnya. Kita trigger di sini. ID transaksinya kita kasih 01. Pasiennya bagus. Obat 1, jumlahnya 2. Harganya tadi 28. Ini kita tambah lagi 02. ID obatnya obat 2, jumlahnya 1, harganya tadi 10.000. Nah, transaksinya sudah terbuat, lalu kita cek lagi di obatnya. Tadi kita pakai obat 1 dan obat 2, untuk jumlahnya sudah terkurangi. Jadi untuk triggernya sudah. Oke, untuk tugas selanjutnya kita akan membuat tugas 2, yaitu yang pertama kita masuk ke replikasi. Lalu kita pilih yang primary replication, configure it. Lalu kita pilih untuk database rumah sakit. Sebelum kita kirim, kita copy dulu. Lalu kita masuk ke SAM, kita config. Kita config. Nah, kita cari, kita copy di sini. Lalu server ID ini kita beri pagar. Kemudian kita save. Kemudian langsung di restart. Lalu kita buka lagi. Nah, setelah itu kita cek dulu apakah sudah masuk. Ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat user account. Kita pilih add user. Kita pilih nama penggunanya bebas. Lalu kita masukkan sandinya. Ini untuk contoh saja. Lalu kita klik nih. Ini sudah selesai. Kemudian kita ekspor. Sudah terdownload. Kemudian kita pindahkan datanya dari Windows ke Ubuntu menggunakan Google Drive. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan file XML kita dari Windows ke Linux. Kita buka dulu Ubuntu. Di sini sudah kita pindahkan dengan Google Drive, ini sudah masuk SQL. Lalu kita masuk ke SAM-nya. Lalu kita masuk ke SAM-nya, kita aktifin.
MySQL-nya. Nah, setelah menyala kita masuk ke PHP My Admin. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita buat new folder. Kita buat nama database-nya sama. Lalu langsung kita create. Nah, setelah itu kita import untuk filenya. Kita masukkan yang .sql. Oke, jadi untuk yang tadi error karena salah file. Ternyata yang ini kita coba dulu. Ini untuk importnya. Jadi ini untuk importnya sudah berhasil. Tadi kesalahannya ada di MySQL upgrade-nya. Bisa kita nonaktifkan dulu di terminal dengan mengetikkan perintah ini sudo MySQL upgrade. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke replika. Lalu kita masuk ke replication. Kita masukkan tadi username di server ID. Kemudian kita masuk ke MySQL configure. Nah, di sebelah sini kita beri pagar untuk servernya. Kemudian kita paste. Pastenya di bawah MyISAM solve. Kita paste. Kita tambahin. Replicate. Udah selesai, kita tambahin ini, kemudian kita save. Lalu kita restart. Nah, setelah sudah selesai, kita masuk lagi ke localhost.
Lalu kita masuk ke SQL. Kita masukkan seperti tulisan ini. Oke, jadi ini sudah berhasil. Tadi ada kesalahan penulisan pada master log post, harusnya underscore, malah pakai strip. Setelah berhasil seperti ini, selanjutnya masuk ke replication. Di sini tulisannya belum running. Slave io-nya belum running. Kita akan benahi dulu untuk slave io-nya. Oke, jadi ini udah berhasil. Save io running-nya yes, save SQL-nya running yes. Tadi permasalahannya ada di pengetikan SQL, harusnya di database rumah sakit, tapi malah di home. Lalu yang kesalahan kedua adalah filenya yang master log file itu jadi terganti, terupdate, jadi harus yang terbarunya. Oke, untuk selanjutnya bisa langsung kita cek untuk transaksinya. Di sini udah ada transaksi dari yang sebelumnya. Kemudian di bagian ini kita insert transaksinya. Kita masukkan ID transaksinya 03. Nama pasiennya kita pilih bagus, obatnya kita pilih obat 3. Harganya kita masukkan 8.000. 1. Harganya 8.000. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke daftar obatnya. Nah, di sini jumlahnya sudah berkurang. Nah, jadi begini, obatnya sudah berkurang, berarti programnya sudah, SQL-nya sudah berjalan. Demikian praktek dari saya. Terima kasih sudah menonton.